Cek, 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 cek. Nanti omong agak besar ya. Coba cek. 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 Nah, Cek volume. omong besar, jangan kecil macam Ayolah. tadi. Oke. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di Posko Barakat di wilayah Akalohe, Loleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Dan sore hari ini saya bersama dengan siapa? Teri Purap. Teri Purap dan adik kecil yang manis ini. Siapa namanya? Gisel. Gisel. Nah, teman-teman sekalian, Teri dan Gisel nanti akan memberitahu kita ada satu inovasi ya. Ada satu inovasi, dan inovasinya itu adalah inovasi toilet kering seperti namanya yang ada di belakang kami ini. Bisa teman-teman lihat? Ini dia. Nah, dan ini toiletnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan toilet modern yang membutuhkan banyak air ya. Iya. Nah, kali ini Teri dan Gisel akan menunjukkan ke kita atau memberitahu kita bagaimana model pengembangan atau inovasi toilet apa tadi? Toilet composting. Toilet composting atau apa istilahnya? CTK. CTK itu apa tuh? Ini composting toilet kering. Composting toilet kering. Iya. Nah, seperti apa nanti toiletnya kita coba ikuti bersama Gisel dan Teri. Oke, let's go. Oke. Masuk. Ini toiletnya. Toiletnya bentuknya apa nih Gisel? Bentuknya Teri. keong. Bentuknya Bentuk keong. keong. Ya. Oke, nah ini materialnya dari mana saja ini materialnya? Materialnya dari daun kelapa, Oke. terus bambu, tiangnya dari kayu. Tiangnya dari kayu ya. Jadi semuanya itu dari alam. Gitu. Membutuhkan biaya besar tidak untuk bangun ini Tidak, barang? Tidak, karena sudah tersedia di alam, jadi tidak Oke. mengeluarkan uang. Nah, bangunannya tidak mengeluarkan uang ya, Ya. terlalu besar. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan toiletnya tadi yang kita bilang toilet kering? kering, ya. Nah, seperti apa toiletnya? Coba ditunjukkan ke teman-teman. Seperti ini. Ini lubang Wait. toiletnya. Oke. Ini lubang toiletnya. Ini. Bisa dilihat. Ya, Oh, kecil ya. ya kecil. Terus, Eh, nah ini caranya. dan nah, itu tempat basuhnya. ini tempat basuh. Ya. Lalu ini ada Ember air. ember air ya. Ya. Ada ember Terus air. ini ada serbuk gergaji. Nah, serbuk ini manfaatnya apa nih? Serbuk Teri? ini manfaatnya untuk dia sebagai penyerap dari kotoran itu. Oke. Jadi dia menyerap air dari kotoran itu sehingga cepat terurai, cepat menyatu dengan tanah. Oke. Nah, kalau kita mau pup bagaimana caranya? Coba bisa Nah, dipraktekkan. jadi- Jangan praktek, maksudnya kasih Bisa tunjuk di- saja. Kasih tunjuk saja. Jadi Oke. sebelum buang air besar itu kita terlebih dahulu simpan serbuk gergajinya di Oke. dalam lubang. Nah, Nah, selesai buang air besar kita bisa basuh ke tempat ke basuh. tempat basuhnya itu ya. Selesai basuh kita tutup lagi hasil pup tadi dengan serbuk gergaji. Serbuk gergaji. Baru lubangnya ini kita tutup Nah. dengan penutupnya. Seberapa banyak serbuk gergaji yang digunakan digunakan coba? Bisa segenggam. Bisa seperti segenggam. ini. Ya, bisa Terus seperti ini. dimasukkan. Dimasukkan ke dalam. Oke. Seperti ini. Setelah itu pup. Nah, pup terus Nah. basuh. Datang kita tutup kembali Tutup itu kembali. hasil pup itu dengan serbuk gergaji. Setelah itu di Tutup. Tidak boleh kena air. tidak Jadi boleh tidak kena air basuh ya. di tempat ini tapi di situ. Basuhnya di sebelah sana ya. Nah, Teri, ini kan dia tidak pakai air nih. Nah, pertanyaannya itu bau tidak kalau misalnya kita lagian kecil tuh lubangnya? Iya. Nah, bau tidak? Tidak bau sama sekali karena tidak kena air tadi. Jadi selama dia tidak kena air, Dia tidak akan bau. dia tidak akan bau. Iya. Berarti syaratnya harus bagaimana nih? Kalau misalnya hujan nih misalnya, atau kalau misalnya ada air yang tidak sengaja keciprat di sini, itu kira-kira bagaimana caranya? Kalau hujan kita bisa buat atap. Oke, yang pertama ya. Yang pertama. Terus kalau tidak sengaja itu kalau bisa tempat toiletnya ini, lubang toiletnya itu dibuat lebih tinggi dari permukaan yang lain begitu. Oh, permukaan tutupan toilet harus lebih tinggi tinggi, daripada permukaan tanah Iya. begitu. Dengan tempat basuh ya. Iya. Oke. Nah, Teri, lubangnya ini kan kecil nih. Iya. Lubangnya kecil. Nah, bagaimana caranya supaya atau kalau misalnya dia penuh? Oh, Dia penuh itu iya. kira-kira bagaimana? Kalau dia penuh kita skop. Jadi tidak sampai penuh. Misalkan 3/4 begitu kita sudah skop terus disimpan ditampung di lubang composting. Di lubang composting. Lubang composting. Oke, nah teman-teman sekalian, seperti apa lubang compostingnya nanti kita coba lihat sama-sama ya. Ya. Let's go.
Cing 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 cing. Woi. Ini lubang komposting. Oke, ini dia lubang compostingnya ya. Iya, ini lubang Nah, kompostingnya. ini nanti akan apa namanya? Yang tadi kotoran di dalam tadi Iya, yang kotoran yang di dalam tadi kita akan skop, terus kita tampung di sini. Tampung di Tempat sini. ini untuk tempat compostingnya. Oke. Nah, ini manfaatnya apa kalau misalnya sudah ada tempat compostingnya begini? Tempat composting ini untuk feses yang tadi dalam tuh, kotoran tadi itu diurai di sini dan kemudian bisa digunakan untuk menjadi pupuk gitu. Untuk pupuk kompos ya? Iya, pupuk kompos. Oke. Tapi tidak bau ketika dia keluar ke sini. Tidak bau karena dia sudah serbuk dengan feses tuh di dalam lubang tadi, itu sudah menyatu. Jadi dia tidak akan bau. Tidak akan bau. Iya. Nanti dicampur dengan pupuk kompos jenis lain atau seperti apa? Bisa dari sisa makanan Oke. atau kotoran ternak juga bisa. Bisa ya? Ya, Digabung di semua sini ya? terus atau kalau tidak daun-daun kering juga bisa. Prinsipnya dia tidak bau lagi Tidak ketika bau lagi. ketika sudah pindah ke lubang composting. Oke. Wow. Sip. Teri, terima kasih banyak nih sudah berbagi. Ini sebenarnya ide awalnya dari mana, Teri? Dari IDEP. Dari mana? IDEP. Dari IDEP ya? Iya. Itu ada semacam lembaga begitu Iya, ya? lembaga. Oke. Nah, ceritanya bagaimana sampai teman-teman bisa tahu begini? Ceritanya tuh waktu yang kejadian bencana kemarin, yang banjir bandang, Banjir bandang, itu oke. kan banyak kita turun ke warga penyintas, terus banyak keluhan kalau mereka tidak punya toilet, terus kurang air, kering lagi. Jadi waktu itu isu ini kita sebarkan, Oke. salah satunya ke IDEP tadi. Terus ada utusan dari IDEP namanya Mas Rangga datang membawa inovasi ini, CTK ini. Nah, sekarang sudah dipraktekkan belum di kebun-kebun? Di kebun sudah ada satu di Walang, Di Walang ya? di pondoknya Bapak Suban. Bapak Suban. Itu memang sudah ada. Dia sudah praktekkan itu. Sudah. Nah, sulit tidak teman-teman kalau misalnya mau sharing ide ini ke para penyintas di kebun-kebun begitu? Sulit karena memang kebiasaan kita kan tidak bertemu dengan hal baru seperti ini. Jadi kita butuh pendekatan yang tidak langsung segera tapi perlahan-lahan seperti itu. Tapi memang menurut kamu cocok untuk daerah-daerah kering? Untuk daerah kering memang cocok karena dampaknya itu bagus. Ada pupuk yang dihasilkan. Pupuk ya. Selain kita hemat air, kita juga menghasilkan pupuk ya. Nah, teman-teman, itu inovasi yang coba di-share oleh Teri untuk teman-teman sekalian. Dan ini kalau teman-teman ada yang mau belajar, bisa ke Posko Barakat yang berada di Akelhoe di Kota Lauleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Nah, teman-teman bisa hadir di sini untuk bisa ikut praktek di sini ya, supaya bisa bawa kembali ke rumah atau ke kampung masing-masing untuk dipraktekkan. Nah, teman-teman sekalian, Teri, terima kasih ya sudah berbagi, mantap. Dan ditunggu kehadirannya di Barakat, di LSM Barakat, teman-teman. Bye bye. Bye bye. Dagisel.